selamat datang di channel Insight Movie. Tentunya kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Point Break. Film yang bergenre criminal sport ini rilis pada tahun 2015 yang lalu loh. Film ini disutradarai oleh Erikson Core yang bercerita tentang aksi kejahatan yang dilakukan penggemar olahraga ekstrim. Body dan komplotannya diketahui telah menyabotase pesawat yang membawa uang dalam jumlah fantastis. Johnny Utah, seorang agen muda FBI yang juga mantan atlet motocross, bertugas menyelidiki aksi kejahatan Body dan komplotannya tersebut. Namun ternyata, uang tersebut tidak dinikmati Body dan komplotannya, melainkan dibagikan ke masyarakat miskin di daerah tertentu. Johnny pun menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan komplotan tersebut bertujuan mendapatkan pencerahan spiritual. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula di sebuah perbukitan yang curam. Terdapat dua orang pria bernama Jeff dan Johnny Utah. Mereka berdua melakukan balapan liar dengan motocrossnya di rute perbukitan tersebut. Akhirnya, Johnny berhasil mendarat dengan sempurna. Tetapi, Jeff yang tidak bisa mendarat dengan sempurna tewas terjatuh ke jurang nih. Singkat cerita, 7 tahun kemudian setelah kejadian itu, Johnny mengikuti pelatihan agen FBI. Setelah pelatihan itu, ia mengikuti ujian pengarahan dari Winston. Winston adalah kepala biro. Di sana, para calon dikumpulkan untuk membantu memecahkan masalah kasus perampokan yang sangat hebat, di mana para perampok itu mencuri 100 juta berlian, lalu dibagikan kepada orang miskin. Tetapi perampok itu saat ditangkap selalu kabur di luar nalar. Di tempat lain, para kelompok perampok itu menjalankan aksi lain, di mana masuk dan mencuri ke dalam pesawat Amerika yang membawa jutaan uang dolar. Dan uang dolar yang dicuri itu dibagikan dengan cara dihamburkan kepada masyarakat miskin. Setelah pemberitaan itu terdengar oleh FBI, Johnny segera menyelidiki kasus tersebut. Setelah menemukan informasi yang dicari, lalu ia menemui Winston di kantornya. Kemudian, ia memberikan informasi yang didapat kepada Winston, di mana kasus di Mumbai, Meksiko, dan kasus penebangan kayu di Sungai Kongo dilakukan oleh kelompok orang yang sama. Dan perampokan itu dilakukan bukan demi uang, melainkan untuk demi satu tujuan, yaitu Ozaki 8. Ozaki 8 adalah sebuah ajaran spiritual untuk menghormati alam dan menantang 8 siksaan alam untuk menuju nirwana. Selama Ozaki 8 itu, belum pernah ada yang bisa menyelesaikannya. Bahkan, yang menciptakan Ozaki 8 itu tewas pada siksaan yang ketiga nih teman-teman. Tetapi kelompok ini sudah menyelesaikan 3 tantangannya dengan mulus, yaitu kemunculan kekuatan di Afrika, kelahiran langit di Asia, dan kebangkitan bumi di Amerika Utara. Lalu yang keempat adalah akhir kehidupan. Ia yakin di mana mereka akan melakukannya di pantai barat Prancis Eropa. Karena menurut ramalan cuaca akan terjadi badai besar dengan ombak raksasa setinggi 25 meter lebih. Dan ombak itu hanya muncul 10 tahun sekali. Kemudian, Johnny mempresentasikan hasil informasi tersebut di depan para kepala FBI tentang 8 siksaan itu. Di siksaan ketiga, kelompok tersebut tidak jatuh ke hutan begitu saja, tetapi masuk ke dalam Goa Swallow, yaitu goa terbesar alami di bumi. Di sini, para FBI harus mencari tahu apa hubungan antara 8 Ozaki itu dengan pencurian yang selalu diberikan kepada masyarakat miskin. Namun, para kepala FBI tidak percaya apa yang dikatakan Johnny dan menganggap yang dikatakan Johnny itu tidak masuk akal. Tetapi, Winston pun mempercayai apa yang dikatakan Johnny. Lalu, ia memberikan ID sementara kepada Johnny dan menyuruhnya untuk pergi ke Prancis menemui agen Papas untuk mencari hubungan aksi kelompok pencurian tersebut dengan Ozaki 8. Setelah berada di Prancis, Johnny bertemu dengan agen Papas
Kemudian pergi ke tengah laut menuju lokasi gelombang besar. Saat sampai di sana, Johnny dan Papas melihat para peselancar sudah berada di sana juga. Johnny pun sudah bersiap dengan selancarnya yang akan ditarik oleh speedboat. Di sana terdapat satu orang lagi yang menuju ke ombak itu dan bernama Body. Ternyata Johnny menyerobot ombak milik Body. Di sana terjadi aksi saling melawan ombak. Tetapi tanpa diduga, Johnny tenggelam dan jatuh ke dalam laut. Sedangkan Body yang bisa menaklukkan ombak tersebut memilih menolong Johnny ke dalam laut. Setelah terbangun dari pingsannya, Johnny sudah berada di atas kapal bersama Body dan rekan-rekannya. Body lalu mengajak Johnny untuk berkeliling di kapal untuk menikmati pesta di kapal pesiar tersebut. Di sana, Johnny juga bertemu wanita yang bernama Samsara. Setelah melakukan percakapan singkat, Samsara mengajak Johnny untuk berenang ke dalam laut. Lalu keesokan harinya, Johnny terbangun dan sudah melihat Body di sana. Di sini, Johnny baru tahu kalau Body adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Lalu mereka mengobrol tentang tujuan hidup dan Ozaki 8. Johnny mendengar lokasi pertemuan mereka selanjutnya, meminta Papas untuk mengantarkan ke lokasi itu, yang berada di stasiun Usang. Setelah sampai di pertemuan bawah tanah, Johnny kembali bertemu dengan Body dan rekan-rekannya. Supaya bisa diakui, Johnny disuruh melakukan pertarungan jalanan melawan Body nih. Setelah terjadi aksi perkelahian, Body pun menemui Johnny dan diperbolehkan bergabung untuk mengikuti siksaan selanjutnya, yaitu siksaan kelima, angin kehidupan. Kemudian, Johnny memberitahu kepada Papas bahwa dirinya sudah berhasil menyusup ke dalam kelompok itu nih teman-teman. Kemudian keesokan harinya, mereka sudah berada di Gunung Alpen. Di sana terdapat Johnny, Body, Rhodes, dan Gromit. Mereka harus melakukan pendakian hingga puncak untuk bisa melakukan siksaannya. Setelah sampai di puncak, mereka melakukan pengukuran ketinggian menggunakan batu yang dilempar dari atas. Kemudian mereka bermalam di puncak itu dan akan melakukan siksaan itu esok harinya. Di sana, Body memberitahu bahwa mereka tujuannya bukan untuk mencapai nirwana, melainkan untuk kepuasan dan memberikan keseimbangan alam. Dengan melakukan siksaan ke-8 Ozaki, maka mereka bisa melihat keindahan alam dan berhenti menghancurkannya nih. Semakin banyak ekstrim siksaan yang dilakukannya, semakin banyak orang yang memperhatikannya. Lalu keesokan harinya, mereka menuruni gunung menggunakan wingsuit. Setelah mendarat dengan aman, Johnny sangat menikmati olahraga ekstrim itu. Ia pun mulai bimbang dengan jati dirinya sebagai FBI. Yang di pikiran Johnny, mereka tidak melakukan tanda-tanda kejahatan sama sekali. Setelah itu, mereka pergi ke base camp-nya dan sudah berada Samsara di sana. Lalu Johnny pun semakin dekat dengan Samsara dan resmi bergabung dengan kelompok itu. Kemudian kita diperlihatkan di atas gunung es, siksaan alam nomor 6. Yaitu harus menuruni gunung es menggunakan snowboard dan melalui jalur tebing bersalju yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Johnny lebih dulu yang menuruni salju, lalu kemudian diikuti oleh ketiga rekannya. Di sana, mereka berhenti di sebuah ujung tebing, karena di bawah sana jalurnya semakin ekstrim. Kemudian, Rhodes memanggil rekannya untuk menjemputnya menggunakan helikopter. Tetapi, Johnny meluncur duluan yang dimana menantang mereka semua nih teman-teman. Body yang merasa tertantang meluncur bersama rekan-rekannya juga nih. Namun sayangnya teman mereka yang bernama Solder tidak bisa mengendalikan jalurnya, sehingga ia jatuh ke tebing hingga tewas. Johnny yang merasa bersalah ingin menolong Solder, tetapi Body mencegahnya karena itu adalah pilihan yang dipilih oleh Solder. Jadi tidak perlu ada orang yang disalahkan. Dalam kelompok itu, mereka bertanggung jawab dengan nyawanya sendiri. Malam harinya, mayat Solder dikremasi di tengah pesta di kediaman Alvarik. Alvarik adalah sponsor yang dilakukan oleh sekelompok Body dan rekan-rekannya. Kemudian Samsara menghampiri Johnny yang sedang menyendiri. Di sana, Samsara menceritakan masa lalu tentang Body.
Di lain tempat, setelah aksinya itu berhasil dilewati, Johnny kembali bertemu dengan Papas, di mana Papas menagih hasil investigasi tentang Body yang dilakukan oleh Johnny. Namun, Johnny meminta perpanjangan waktu untuk membuktikan bahwa Body adalah di balik dalang semua ini nih teman-teman. Keesokan harinya, Johnny kembali menemui Body dan rekannya, karena sudah berjanji akan ikut dengan mereka. Lalu mereka pun pergi ke atas tebing yang dimana di bawahnya terdapat tambang emas. Terlihat Body sedang merencanakan sesuatu dengan bahan peledak, yaitu memberikan kembali kepada alam. Lalu Body dan Johnny mengikuti iring-iringan truk pengantaran emas nih. Dan rekan yang lainnya memasang bom dari atas tebing. Kemudian Body menabrakkan salah satu truk di sana hingga semuanya berhenti. Terjadilah aksi tembak di sana. Lalu Johnny menolong sopir truk yang masih hidup dan mengakui kalau ia FBI. Tetapi Body tidak menghiraukan perkataan Johnny dan ia tetap menekan tombol peledak nih. Setelah itu, Body kabur menggunakan motor. Lalu Johnny mengikuti pelarian Body. Terjadilah aksi saling kejar-kejaran di sana nih teman-teman. Body ternyata sudah tahu jika Johnny adalah bagian dari FBI. Body membiarkan Johnny masuk ke kelompoknya karena ia tahu Johnny memiliki bakat di olahraga ekstrim dan ingin mengembalikan Johnny ke fashionnya. Mendengar perkataan itu, Johnny tidak jadi menembak Body dan membiarkannya pergi. Karena kejadian itu, emas senilai $100 juta hancur lebur. Dan mereka melakukan itu karena ingin mengembalikannya ke bumi. Para bagian FBI kecewa apa yang telah dilakukan Johnny selama 2 minggu ini tidak menghasilkan apa-apa. Winston pun mulai cemas, karena apa yang dilakukan Johnny mulai khawatir jika Johnny akan terpengaruh dengan kelompok tersebut. Kemudian tidak lama, datang Body dan rekannya yang terlihat dari rekaman menuju ke suatu tempat. Karena semua aset milik Alvarik sudah dibekukan oleh FBI, dan kemungkinan besar mereka akan mengincar bank kecil yang berada di puncak gunung Itali untuk dirampok. Lalu, Angelo memberikan kesempatan terakhir kepada Johnny untuk menuntaskan tugasnya ini. Kemudian, anggota FBI dan pihak kepolisian bergegas menuju lokasi tersebut. Di sana terjadi aksi saling tembak-menembak ketika Body dan rekannya sudah merampok bank tersebut. Rhodes akhirnya tewas, sedangkan Body dan Gromit kabur dari sana. Namun saat Johnny mengejar dan menembaknya, ternyata yang ia tembak bukan Body atau Gromit, melainkan Samsara. Para kelompok itu masih memiliki siksaan ke-7 dan ke-8 serta siksaan ke-4. Siksaan ke-4 mengingat ketika di ombak 25 meter lebih, Body tidak menyelesaikan tugasnya, melainkan lebih memilih Johnny untuk menolong. Lalu Johnny menganalisis tujuan siksaan selanjutnya, yaitu penguasa 6 kehidupan yang dilakukan dengan memanjat tebing solo tanpa alat apapun. Johnny yakin Body dan rekannya akan memanjat tebing yang tidak pernah dilalui oleh pemerintah Amerika, yaitu di Angel Falls, Venezuela, air terjun tertinggi di dunia. Kemudian untuk siksaan keempat akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, mengingat ombak setinggi 25 meter lebih tidak datang setiap saat. Dan siksaan ke-8 adalah siksaan yang masih belum diketahui oleh siapapun maksud dan artinya. Johnny akan menangkap Body sendirian. Keesokan harinya, Johnny dan agen Papas pergi ke Venezuela dan sudah terlihat air terjun di sana nih. Tepat di air terjun itu terdapat Body dan Lois bersiap untuk memanjat tebing itu. Tidak lama kemudian, Johnny muncul dari kejauhan. Body dan Lois tetap melanjutkan aksi memanjat mereka. Tetapi di tengah perjalanan tebing, Lois yang tak kuasa memanjat tebing itu lagi, akhirnya ia pasrah dan melepaskan pegangannya dan tewas seketika. Sedangkan Body terus memanjat menuju puncak, dan Johnny pun mengikutinya. Akhirnya mereka pun berhasil sampai di atas puncak nih teman-teman. Tetapi tidak lama kemudian, Body menjatuhkan dirinya dari atas, sehingga Johnny mengikutinya melompat. Johnny berhasil selamat, sedangkan Body pun menghilang. Kemudian, Papas memberikan rencananya, dan Johnny pun resmi menjadi anggota FBI. Dan meminta Johnny untuk menyelesaikan tugasnya. Johnny menceritakan kepada Papas bahwa Body sengaja menjatuhkan diri dari tebing karena siksaan ke-8 adalah kepercayaan terakhir.
Singkat cerita, setelah 7 bulan kemudian, tepatnya di Samudra Pasifik, Johnny mendatangi sebuah kapal kecil yang ternyata terlihat Body masih hidup dan akan menyelesaikan siksaan yang keempat. Tujuan Johnny ke sana untuk menyelamatkan Body karena ombak di sana tingginya 30 meter lebih dan tak akan ada orang yang bisa selamat dari gulungan ombak tersebut nih. Tetapi, Body menghiraukan perkataan Johnny dan mengatakan bahwa ombak seperti itu adalah keindahan baginya nih, buset. Akhirnya, Johnny pun menghargai apa yang dipilih oleh Body dan kembali ke helikopter. Kemudian, Body menaklukkan ombak itu dengan papan surfing kecilnya. Tapi pada akhirnya, ia pun tewas seketika ditelan ombak tersebut nih teman-teman. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini bahwa apa yang dilakukan sekelompok perampok itu tidak sepenuhnya salah. Mereka juga melakukannya untuk kebaikan bumi alam dan masyarakat miskin. Tetapi cara yang dilakukan oleh Body dan teman-temannya yang salah nih. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel selanjutnya. Bye-bye!